Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan channel ini. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai penelitian kualitatif. Kali ini kita akan membahas topik tentang analisis data kualitatif. Bagi kalian yang belum menyaksikan video-video serial penelitian kualitatif atau serial metodologi penelitian kualitatif ini, silahkan kalian simak di channel Sinau Psikologi ini. Pada video-video sebelumnya kita sudah membahas beberapa topik berkaitan dengan metodologi penelitian kualitatif. Nah, kita sampai pada yang paling bisa dikatakan paling pungkas dari semua materi atau topik yang harusnya dibahas di dalam pembahasan mengenai metode penelitian kualitatif, yaitu analisis data kualitatif. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang metode atau cara atau teknik untuk mengumpulkan data kualitatif, lalu kemudian bagaimana kita memperlakukan data kualitatif tersebut, dan sekarang setelah data itu kita pastikan dia kredibel dan valid, maka kita akan melakukan analisis terhadap data tersebut. Seperti apa? Simak terus videonya sampai selesai, dan apabila ada pertanyaan kalian bisa menyampaikan di kolom komentar, atau bagi yang merupakan anggota dari kelas saya silahkan sampaikan di grup WhatsApp yang sudah kita buat. Oke, langsung saja kita akan mulai pembahasannya. Oke, dalam penelitian kualitatif kita mengenal adanya model Miles dan Huberman dalam memperlakukan data kualitatif, mulai dari pengumpulan data sampai dengan pengambilan kesimpulan dari proses analisis data yang dilakukan. Mungkin kita semua menyaksikan ini adalah sebuah bagian yang rumit. Ada anak panah yang dia langsung seperti dari mengumpulkan data, lalu kita melakukan display data dan melakukan reduksi data. Tapi ada yang dia anak panahnya timbal balik, seperti reduksi data dan mendisplay data serta proses pengambilan kesimpulan. Antara mendisplay data, mereduksi data, dan mengambil kesimpulan, ini ternyata prosesnya seperti saling timbal balik begitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena bisa jadi sebuah kesimpulan itu ketika diambil itu dia membutuhkan tambahan informasi dari data yang sudah didisplay, yang sudah dalam bentuk transkrip. Terus kemudian direduksi lagi, lalu kemudian bisa merubah atau melengkapi kesimpulan yang sudah diambil gitu. Jadi langkah pertama tentu kita mengumpulkan data atau data collection. Setelah itu kita melakukan dua hal, yaitu mendisplay data, datanya didisplay. Kalau hasil interview itu ya ditranskrip, lalu transkripnya itu di display itu disajikan begitu, dilihat. Lalu kemudian direduksi datanya itu. Setelah direduksi itu kemudian kita membuat kesimpulan-kesimpulan. Nah, proses teknisnya, detailnya seperti apa kita akan bahas setelah ini gitu. Nah, bahkan dari bagian Miles dan Huberman ini kita bisa melihat di sini dari conclusion itu bisa kembali lagi ke data collection. Kenapa bisa begini? Karena kesimpulan ini bisa jadi menimbulkan pertanyaan baru yang mengharuskan peneliti untuk mengambil data lagi ke lapangan. Lalu kemudian prosesnya berulang lagi ke data display bisa data reduction bisa data display lagi, berbolak-balik seperti ini. Lalu kemudian akan muncul endingnya adalah kesimpulan gitu, conclusion verification, memverifikasi kesimpulannya. Nah, kalau masih ada pertanyaan lagi, balik lagi ke data collection dan seterusnya seperti itu. Ini adalah proses yang harus dilalui seorang peneliti kualitatif untuk bisa mendapatkan temuan penelitian yang adekuat atau cukup gitu. Kemudian, nah, setelah data itu kita kumpulkan, itu ada tiga hal yang harus kita lakukan, yaitu kita tentu yang teknis ya ini. Tapi kalau sebelum ini tentu kita harus memastikan kredibilitas data seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, setelah itu dilakukan selesai, data itu dikumpulkan dan di-manage, yaitu di-organizing, disortir, terus kemudian didokumentasikan. Kalau dia berupa hasil wawancara, tentu rekamannya itu dibuat transkrip atau verbatimnya.
Begitu. Lalu setelah itu, nah ini ilustrasinya seperti corong, teman-teman. Jadi di bagian atasnya ini lubangnya besar, kita tampung semua data, mulai dari hasil observasi, berupa dari dokumen, lalu kemudian dari interview, kita tampung semuanya. Terus kita organize, kita sortir, kita dokumentasikan. Setelah itu kita melakukan analisis data. Datanya diapakan? Di display. Kita buka semuanya, kita lihat satu persatu. Setelah itu kita akan bisa menemukan ada data yang bermakna, penting untuk menjawab pertanyaan penelitian, dan ada data yang tidak relevan untuk menjawab data penelitian. Yang penting, yang relevan dengan usaha kita untuk menjawab pertanyaan penelitian, itu kita ambil. Lalu kemudian yang tidak relevan, yang tidak penting, yang tidak menjawab pertanyaan, yang tidak berkaitan dengan pertanyaan penelitian, itu kita sisihkan. Nah, proses ini disebut dengan reduksi data. Oke, proses reduksi data. Nah, setelah itu analisis dilanjutkan dengan sintesis integration from core raw element to tema. Jadi setelah dilakukan reduksi data, itu kemudian kita membuat coding-coding. Codingnya seperti apa nanti kita juga akan membahasnya itu. Saya juga akan memberikan contoh kepada kalian prosesnya seperti apa, termasuk tabel-tabelnya yang memudahkan proses coding itu bagaimana. Lalu kemudian itu kita mengintegrasikan dari coding ke tema-tema. Jadi setiap kode itu nanti akan ada benang merahnya berkumpul menjadi tema-tema. Begitu. Nah, yang terakhir semakin mengerucut lagi itu kita finding data atau menemukan temuan penelitian. Kita akan menemukan kesimpulan-kesimpulan benang merah dari temuan penelitian kita. Lalu proses itu dilakukan dengan menginterpretasikan dan data yang sudah kita kumpulkan, kita coding berdasarkan tema-tema tadi itu. Lalu setelah itu tentu kita diseminasikan. Ini kalau proses penelitian sudah selesai, maka hasil penelitiannya itu disampaikan kepada publik akademik. Nah, itu proses diseminasi. Supaya apa? Supaya hasil penelitiannya itu bisa dimanfaatkan oleh publik akademik. Begitu. Nah, ini adalah proses garis besarnya dengan ilustrasi seperti corong. Jadi kalau kita sudah mendapatkan data yang menurut kita sudah cukup, sudah lengkap, maka kita manage, kita analisis, dan kita rumuskan temuan penelitian tadi sesuai dengan pertanyaan penelitian yang sudah dirumuskan sebelumnya. Nah, ini adalah langkah-langkah penelitian kualitatif. Mungkin kalian akan bingung, loh Pak, itu kok nggak bisa dibaca? Memang ini tidak bisa dibaca karena ini ilustrasi yang menggambarkan corong tadi itu. Jadi yang tahap pertamanya adalah eksplorasi. Eksplorasi itu apa? Yaitu kita menumpulkan data sebanyak mungkin, selengkap mungkin. Setelah itu kita reduksi, kita ambil yang relevan saja, yang sesuai dengan pertanyaan penelitiannya. Lalu kemudian kita klasifikasikan, kita lakukan coding sampai coding itu kemudian berkumpul menjadi tema-tema. Ada tema 1, 2, 3, 4. Oke, namanya klasifikasi. Lalu setelah itu kita konstruksikan. Konstruksi ini apa? Konstruksi dinamika temuan penelitian. Ternyata 4 ini disebabkan oleh nomor 3. Nomor 3 disebabkan atau dipengaruhi oleh nomor 1 dan 2, misalnya seperti itu. Nah, hasil akhir dari sebuah penelitian kualitatif itu harus ada bagan dinamika temuan penelitian seperti ini. Gitu. Oke. Nah, ini bagannya dalam bentuk vertikal ya. Kita mengambil data dari observasi, wawancara, kemudian dokumentasi ya kan. Dari masing-masing sumber data ini, datanya dikumpulkan. Lalu kemudian kita lakukan coding. Coding dengan mereduksi yang relevan dan penting dalam menjawab pertanyaan penelitian kita kumpulkan, yang tidak relevan dan tidak atau kurang penting untuk menjawab pertanyaan penelitian kita sisihkan dulu. Setelah itu kita kategorisasikan menjadi kategori-kategori, dan kategori-kategori ini kita kumpulkan menjadi tema.
kategori total, baru kita koneksikan. Kita membuat bagan dinamika temuan penelitian gitu. Nah, barulah temuan penelitiannya ditemukan. Nah, ini bagian lain untuk memperjelas proses pengolahan data penelitian kualitatif. Mirip langkahnya seperti ini, cuman ya mungkin bagiannya yang berbeda saja. Nah, contohnya nih, hasil di sini ada sebuah penelitian ya. Dia menghasilkan dilakukan di sebuah sekolah dan ditemukan ada jumlah guru bahasa Indonesia yang golongannya mencapai golongan 4 itu cukup banyak. Oke, jadi guru itu ada golongannya kalau PNS ya. Golongan, saya nggak tahu, kalau sekarang mungkin dari S1 itu langsung golongan 3A gitu. Nah, golongan 4 ini adalah golongan paling tinggi gitu. Tapi 4 ini juga nanti ada dibagi lagi. Ada golongan 4A, B, C, D sampai E. E itu kalau sudah mentok tuh, nggak bisa ada golongan yang lebih atas lagi. Ya. Semakin tinggi golongan, maka gajinya semakin tinggi gitu. seiring dengan semakin banyaknya pengalaman, waktu masa kerjanya juga semakin banyak gitu. Nah, di sini guru sering mengikuti pelatihan penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah yang dibuat guru cukup banyak, antara lain menulis di jurnal, membuat buku, dan membuat media pendidikan yang efektif. Nah, motivasi membuat karya ilmiah sangat tinggi karena ada insentif dan dorongan dari KS. KS ini adalah kepala sekolah. Oke, temuannya sudah direduksi ya. Lokasi di sekolah, jumlah guru yang golongannya 4 itu banyak. Kenapa bisa banyak? Karena mereka sering mengikuti pelatihan menulis. Terus karya ilmiah yang dibuat guru cukup banyak, sehingga karya ilmiah berupa jurnal, buku, dan media pendidikan yang efektif ini itu membuat mereka mudah untuk naik golongan gitu. Karena untuk bisa naik dari golongan 3 ke golongan 4 misalnya, itu kan harus mengumpulkan nilai-nilai portofolio dari masing-masing guru tersebut ya. Gitu. Motivasi membuat karya ilmiah sangat tinggi karena ada insentif dan dorongan dari kepala sekolah. Oke. Dari temuan atau contoh kasus ini, itu sudah tergambar belum? Kira-kira dinamikanya seperti apa? Nah, ini adalah bagian temuan penelitiannya. Mungkin kalian bertanya, loh Pak, codingnya bagaimana? Jadi itu tadi sudah merupakan rangkuman ya, hasil reduksi dari data-data yang sudah dikumpulkan seperti itu. Nah, dari hasil reduksi data tadi, peneliti itu kemudian harus membuat bagian temuan penelitian menjadi seperti ini. Outputnya apa? Guru golongan 4 cukup banyak. Kenapa bisa guru golongan 4 cukup banyak? Karena guru memiliki produk karya tulis ilmiah yang banyak, mulai dari jurnal, buku, maupun media pembelajaran. Nah, kenapa kok guru punya banyak karya tulis yang banyak? Nah, kenapa guru memiliki karya tulis yang banyak? Jawabannya karena mereka sering ikut pelatihan karya tulis ilmiah. Ya kan? Selain itu, mereka juga memiliki motivasi yang tinggi. Kenapa guru memiliki motivasi yang tinggi? Karena ada peran kepala sekolah di sini. Peran kepala sekolah itu ada dua. Satu, memberi motivasi langsung. Yang kedua, dengan memberi insentif, maka motivasinya juga naik. Gitu. Jadi ini adalah bagian dinamika temuan penelitian ini. Gitu. Jadi akan tergambar hubungan sebab akibat dari kenapa kok guru yang golongan 4 di sana banyak. Sebabnya karena banyak karya tulis ilmiah. Kenapa kok banyak karya tulis ilmiah? Karena gurunya sering ikut pelatihan karya tulis ilmiah. Selain itu, kenapa? Karena setelah mendapat pelatihan, mereka juga punya motivasi untuk menulis. Karena tidak semua yang ikut pelatihan itu juga mau menulis. Tapi mereka
sudahlah ikut pelatihan, mereka juga punya motivasi, sehingga karya tulisnya banyak. Pertanyaannya lagi, kenapa kok guru punya motivasi untuk menulis? Karena dia didorong, dimotivasi, disemangati oleh kepala sekolah. Melalui apa? Melalui proses pemberian semangat secara langsung, ataupun juga melalui pemberian insentif. Apabila guru menulis, ada hasilnya, nanti dikasih insentif berupa apa? Reward, misalnya ada bonus, atau mungkin ada hadiah-hadiah tertentu bagi guru yang berhasil menulis karya ilmiah. Begitu. Clear ya? Gampang kan? Mudah. Baik, itu gambarannya. Jadi nanti akan ada tutorial yang lebih teknis dan praktis lagi setelah ini, dalam bentuk contoh. Nanti akan saya, bagi yang merupakan anggota kelas saya, akan saya upload di e-learning. Nanti kalian bisa download dan bisa pelajari seperti apa langkah-langkahnya, detailnya seperti apa. Baik, terima kasih. Demikian saja materi kita pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita insya Allah jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.